Oke, we are now live. Oke, teman-teman, kita sambil nunggu beberapa teman-teman lain juga yang akan masuk ke dalam live ini. Jadi, temanya sama seperti live sebelumnya. Kita akan answering questions dari teman-teman semua yang berhubungan dengan forex. Jadi, kan jarang-jarang nih saya lagi keluar kota dan ketemu sama Mas Duyan Anggara juga. Kalau teman-teman selama ini ketemunya Mas Duyan Anggara dan bisa tanya jawab langsung itu di dalam seminar, which is terbatas ya, kita cuma 100 orang, maksimal 200 orang gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba akomodasi teman-teman semua untuk bisa bertanya langsung dengan beliau, dan saya juga akan dampingin untuk bisa sama-sama mecahin masalah yang mungkin selama ini teman-teman belum bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman masih pengen tanyain, tapi kalau nanyanya di dalam chat kan nggak seru ya. Nanyanya di dalam email atau di dalam chat itu nggak live gitu ya, teman-teman nggak maksimal nemuin jawabannya. Nah, sekarang kita akan start live answering questions dari teman-teman semua untuk bisa maksimalin komunikasi di antara kita semua ya, terutama teman-teman followersnya, teman-teman members dari grupnya Nusantara FX Community. Oke, nah sekarang kita udah lagi bareng sama Mas Angga nih, ini udah mulai ada beberapa teman-teman yang masuk nih. Oke, welcome, halo teman-teman, halo Mas Diki. Live, oke. Yap, banyak yang join sudah. Kita lagi di Meteor Cafe. Jadi kalau teman-teman lihat, kita lagi di tengah-tengah Meteor Cafe. Ini dia Mas. Halo. Kita lagi di dalam sebuah kafe. Saya perlu mencarikan Oke. Yuk. Ini salah satu tempat nongkrong yang terbaik juga di daerah Purwokerto ya. Di sini atau di sini Mas? Sini aja ya. Oke. itu Ada orang ngobrol. Ini bisa dijauhin mejanya dikit. Yap. Oke. Saya habis potong rambut. Mas Angga sudah punya rambut baru sekarang. Soalnya kemarin waktu live rambutnya jelek, langsung potong. Oke, teman-teman yang sudah masuk udah lumayan banyak ya. Boleh mulai bertanya. Banyak yang menyapa Mas Angga, ada yang kasih wave, ada yang halo, ada yang ngasih jempol gitu ya. Ternyata sambil Ya, amolates nih. Oke. Kita minumannya mulai datang. Udah ada pertanyaan masuk nih Mas Angga. apa? Aku nggak kebaca tuh, aku minus mata. Minus. Jadi malam ini saya menjadi asistennya Mas Angga untuk membacakan pertanyaan. Kita langsung mulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nanti kan teman-teman yang bisa ikut belakangan juga bisa lihat rekamannya ya. Bisa 24 jam kan kita. Ya, kita akan tampilin 24 jam ke depan. Pertanyaan pertama, mindset set and forget apakah bisa buat pemula? Ini banyak nih mewakili pertanyaan teman-teman Mas Angga. Jadi Apakah mindset bisa set untuk and forget pemula? apakah bisa buat pemula? Monggo. Sebaiknya kalau teman-teman pemula, sebaiknya teman-teman mulai dengan set and forget justru. Karena set and forget itu bukan untuk pemula ataupun advance ataupun profesional. Buat saya secara pribadi, set and forget itu adalah yang menyelamatkan trading saya, karena sekali lagi sebagai manusia kan kita selalu menghindari hal-hal yang bikin kita nggak nyaman dan menekan ke hal-hal yang bikin kita nyaman kan itu Mas. Jadi kayak misalnya dari kecil kan kita memang selalu melakukan itu. Jadi kalau kita kalau teman-teman trading dengan cara NFC atau teman-teman trading dengan cara saya, kan kita selalu beli ketika harga turun ke area buy, kita selalu jual ketika harga naik ke area sell kita. Jadi kita buy low sell high. Jadi buy low searah dengan uptrend, sell high searah dengan downtrend. Nah, kalau teman-teman nggak set and forget dan teman-teman ngeliatin ketika harga masuk ke dalam area buy kita, which is candlenya hitam ataupun merah, pasti Marubozu ketika masuk, karena kan candlenya belum close. Ketika teman-teman lihat candle Marubozu masuk ke buy area kita, kemungkinan besar teman-teman nggak berani entry kalau teman-teman nggak set and forget, nggak pakai limit order. Ataupun begitu sebaliknya, kalau saya misalnya lihat candle hijau panjang Marubozu masuk ke sell area saya dan saya lihat entry-nya, kemungkinan besar saya nggak berani entry kan gitu. Oh, ada Bro Will. Halo brother. Halo Bro William. Work with Will. Jadi sifat dasar manusia kan memang mereka tadi nggak berani kan, kalau nggak nyaman dia nggak berani.
ya otak kita akan menghindari hal yang bikin kita nggak nyaman. Makanya dari awal tugas kita adalah bikin plan, memetakan di mana area harga murah, di mana area harga mahal, kita set di mana kita mau entry, di mana stop loss kita, di mana target kita. Setelah itu kita set dan kita biarkan plannya bekerja atau tidak bekerja. Saran saya jangan diliatin ketika harga masuk ke area ataupun harga hit TP1 ataupun TP3 ataupun biarin dia kena SL. Jadi bukan hanya buat pemula, tapi memang sebaiknya kita set and forget. Kalau teman-teman baru di awal, baru mulai, akan lebih bagus lagi karena teman-teman bisa mulai membiasakan diri dengan metode yang benar dari awal kan gitu. Nah, kenapa kalau kita tungguin, balik lagi, kalau itu tungguin pasti teman-teman pengen nge-close belum nyampe TP, kalau udah hijau-hijau belum TP balik lagi pasti pengen close. Makanya saran saya set and forget. Atau lebih tepatnya mungkin set and manage kalau teman-teman belum ke field. Tapi kalau entry-nya udah ke field, saya selalu bilang sama teman-teman kalau harga udah sentuh entry kita, biarkan dia kena SL atau kena TP, lupakan aja. Tapi sebelum dia ke field, teman-teman bisa evaluasi. Misalnya nih saya punya pending order sekarang, terus misalnya saya trading berdasarkan trend, artinya saya trading di tengah, berarti saya bisa evaluasi apakah plannya masih valid atau enggak. Kalau masih valid, teman-teman pasang. Kalau misalnya nggak valid, boleh di-delete. Atau kalau teman-teman trading seperti saya trading di extreme high dan extreme low, which is valid forever, ya saya set and forget. Tapi salah satu kuncinya adalah setelah kita pasang plan dan harga masuk ke area kita, biarin dia kena SL ataupun kena TP. Baik itu teman-teman pemula ataupun teman-teman sudah 5 tahun trading, itu preference yang saya lebih suka ngelakuin itu. Mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak jelas nanti komen lagi biar Mas Wadi yang bacain. Udah ada beberapa yang lewat, kita naik ke atas dikit. Oke. Tadi mindset set and target apa bisa buat pemula ya. Kita lanjut. Oh, ada yang halo, akhirnya ikutan live juga gitu. Halo. Halo brother, Bro Will ya. Ya, Bro William, salah satu sahabat baik saya, teman makan duren. Kapan kita makan gurame cabai garam lagi, Bro? Di pinggir Sungai Musi. Dari @Andreas Tulus 76. Kalau buy low sell high lama dong nggak entry gitu. Betul. Ya. Tugas kita kan bukan entry. Tugas kita trading kan make money, bukan entry tiap hari kan gitu. Saya bahkan nggak selalu entry. Saya ada beberapa entry hari ini. Saya ada beberapa posisi running. Dan ada beberapa yang sudah hit TP1, ada beberapa yang sudah hit TP1 dan hit SL dari minggu lalu. Saya ada GBP Aussie minggu lalu, transaksi kita sekitar minggu lalu, hit TP1, hampir hit TP3, balik lagi kena SL, jadi saya break even point. Jadi tugas kita memang bukan entry tiap hari, tugas kita beli ketika harga murah, jual ketika harga mahal. Sama dengan cara kita trading, sama dengan cara kita make money, buying and selling anything in life kan gitu. Kalau teman-teman punya bisnis apapun itu, mau offline, mau online, mau konvensional, mau bisnis apapun itu, teman-teman kan mau beli di harga murah, jual di harga mahal, which is itu satu-satunya cara making money. Dan di trading juga gitu, sama, mau di forex, mau di saham, mau di apapun, tugas kita adalah buy low, sell high. Pertanyaannya bener nggak? Kalau gitu jarang transaksi yang bener, karena kita tahu 80% dari harga itu ada di tengah-tengah. Dia mungkin 5-10% ada di low, di harga murah, 5-10% ada di harga mahal. Nah, tugas kita ya menunggu harga masuk area kita dan entry gitu. Bikin plan dan eksekusi plannya. Wah, ini dia makanan favorit. Ini gurame salted egg. Gurame salted egg. Aduh, ini nggak kuat menahan ini. Jadi, tapi kita harus terus running. Memang akan lama entry-nya, teman-teman. Jadi tugas kita memang menunggu, dan itu yang bikin 80% orang fail di trading karena mereka nggak sabar nunggu harga masuk ke area-area harga murah. Dia nggak sabar nunggu harga masuk ke area-area harga mahal. Jadi dia kalau buka chart pengennya entry kan gitu. Yeah. Karena tugas kita kan bukan entry kan gitu. Kita maunya entry yang low risk, high reward dan high probability, ya itu cuma ada di buy low sell high. Dan memang benar 80-90% waktu harga tidak ada di area itu. Jadi akan sangat jarang entry, tapi buat saya worth it untuk menunggu. Dan itu juga yang bikin banyak orang gagal di trading karena nggak semua orang sabar untuk menunggu. Monggo, ada pertanyaan lain? Oh, masih panas. Kalau sambil ada feedback, teman-teman ada yang nggak jelas bisa komen lagi. Ya. Saya sambil makan gurame satu. Lanjut. Ridwan Bagong, Bojonegoro Jatim gabung Mas. Mantap. Diaul Haksa, halo izin nyimak. Mantap. Ridwan Bagong, seberapa lama pending order kita pertahankan? Nah, ini oke. Oke. Saya menarik nih. Seberapa lama pending order kita pertahankan? Balik lagi ke alasan entry-nya di awal. Kalau alasan entry-nya sudah nggak ada dan belum COVID, ya di-delete. Contoh, kalau saya, alasan entry saya karena saya punya area harga murah
di mana area itu ada di extreme low, sangat rendah, dan saya pasang pending order di sana, ya harga itu valid forever buat saya. Saya nggak akan delete sampai kapanpun, mau harga itu nggak ke-fill 10 tahun, selama itu di extreme low saya nggak ada masalah. Selama saya masih punya personal risk atau risk pribadi, risk yang terukur, artinya saya tahu nih, saya rela membayar angka tertentu risk saya untuk melihat apa yang terjadi nanti kan gitu. Seperti yang saya udah bahas di video sebelumnya tentang risk pribadi. Selama saya punya risk pribadi dan saya tahu itu area harga murah dan saya tahu resiko saya berapa, reward saya berapa, maka buat saya nggak ada masalah valid forever. Kalau alasan entry-nya adalah pure kan harga murah. Tapi kalau teman-teman misalnya punya alasan entry lain, misalnya saya entry karena harga ada di area harga murah, ada di buy area ataupun di UFO, dan harga sedang dalam uptrend. Nah, kalau saya punya alasan entry-nya karena uptrend dan harga balik nggak kesentuh, harga balik nggak kesentuh, dan harga meninggalkan area cukup jauh, buat saya plan-nya udah harus di-delete, karena kemungkinan besar ketika harga nanti kembali ke area buy kita sudah tidak dalam uptrend lagi, tapi sudah dalam momentum downtrend. Jadi kita counter trend. Nah, biasanya plan-plan yang perlu di-manage adalah kalau teman-teman trading di tengah. Artinya teman-teman mempertimbangkan trend. Jadi kan harga itu kan 5-10% ada di extreme high, 5-10% ada di extreme low, which is di extreme low kita mau beli, di extreme high kita mau jual. Di tengah kita harus perhitungkan tren. Nah, kalau teman-teman trading di tengah dan teman-teman perhitungkan tren, maka plan harus di-delete jika nggak kesentuh dan harga sudah meninggalkan area terlalu jauh. Karena bisa jadi waktu harga kembali ke area kita sudah tidak dalam uptrend ataupun downtrend lagi, tapi sudah dalam kebalikannya momentumnya, jadi counter trend. Karena kan kalau dia uptrend kan kita harga naik, koreksi kita buy, naik, koreksi kita buy, naik, koreksi kita buy. Nah, kalau dia naik, koreksi kita punya buy limitnya nggak sentuh, dia naik lagi, koreksi lagi nggak sentuh, naik lagi, ya ini udah jauh nih. Kalau udah jauh, waktu dia kembali nanti udah lower low, ini jadi counter trend kalau entry-nya di tengah. Atau misalnya teman-teman entry berdasarkan, saya entry karena saya menemukan area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 misalnya kan. Ya kalau EMA-nya udah nggak ada dalam UFO, ya harus di cancel. Yes. Jadi balik ke alasan entry-nya. Alasan entry-nya apa? Kalau alasan entry-nya sudah tidak ada ketika harga mau masuk ke area kita, berarti kita harus cancel plan-nya. Lebih tepatnya itu. Oke, itu ya Mas Ridwan Bagong tadi ya. Lanjut. Work with Will, salam sukses selalu, dahsyat master. WD. Mas Angga yang master, saya kopi. Kok kopi? Kopi. Gayo, Toraja. Yopi Santosa mau nanya nih, baiknya kan kita bermain di trade by trend. Nah, pertanyaan saya, cara menentukan trend itu gimana? Ngelihat time frame berapa baiknya? Oke. Apakah kita harus trading bersama trend? Jawabannya nggak harus kalau teman-teman trading di ekstrim. Tapi kalau teman-teman trading di tengah, harus memperhitungkan trend kan gitu. Nah, pertanyaannya gimana menemukan tren? Ada banyak metode. Teman-teman bisa nonton video saya dulu kayaknya pernah bahas video cara mengidentifikasi tren. Jadi kalau buat saya secara pribadi, selama dia bikin higher high maka tren. Selama dia bikin lower low maka downtrend. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa menggunakan tren menggunakan moving average misalnya. Periodenya berapa? Bebas, yang penting nggak diganti-ganti. Misalnya saya pakai exponential moving average periode 200. Itu yang paling sering saya pakai, dan itu juga yang saya gunakan untuk bikin relative strength and weakness. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu relative strength and weakness, nanti nonton di YouTube saya. Nah, saya biasanya menggunakan exponential moving average 200. Jadi kalau harga close di bawah EMA 200, maka buat saya downtrend. Kalau harga close di atas exponential moving average 200, maka buat saya uptrend. Jadi itu saya bisa lihat tren. Nah, di time frame berapa kita perlu lihat tren? Balik dengan style trading teman-teman. Teman-teman ini day trader, swing trader, position trader kan gitu. Kalau teman-teman trading di time frame rendah, artinya teman-teman harus pasang time frame-nya di yang relatif, yang relate. Misalnya teman-teman nggak mungkin nih lihat trennya di daily, entry-nya di M5 kan gitu. Saran saya maksimal tren yang kita gunakan adalah sama atau maksimal 4 kali dari time frame yang kita gunakan untuk entry. Contoh, kalau saya entry di H1, saya boleh lihat tren di H1 ataupun H4. Ya. Turun nggak boleh, M30 nggak boleh. Jadi sama atau lebih tinggi. Kalau saya trading di H4, saya boleh lihat tren di H4 dan daily. Atau lihat daily, saya boleh entry daily dan di H4. Kalau saya lihat tren di H4, saya boleh entry di H4 ataupun H1. Kalau saya lihat tren di H1, saya boleh entry di H1 atau paling rendah M15. Jadi harus relevan. Jadi teman-teman nggak mungkin lihat trennya weekly terus entry-nya H1 kan nggak make sense. Kalau saya lihat misalnya di daily uptrend, saya boleh entry kalau saya nemu setup di daily atau maksimal
saya turun sampai H4, saya nemu setup H4, saya bisa tetap ride the trend di daily. Atau misalnya saya lihat di H4 uptrend, saya boleh entry buy di H4 atau paling rendah saya boleh lihat sampai H1. Itu patokan pribadi ya. Ini bukan aturan benar atau salah, itu yang saya gunakan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan membantu. Teman-teman bisa cek video saya tentang tren atau pakai moving average. Lanjut ya. Oke. Sambil makan Mas Angga. Dari Wijaya_Quack, bisa nggak hanya memakai RR tanpa prediksi? Soalnya sampai saat ini saya masih menganggap prediksi itu ilusi karena duluan harga baru indikator. Nah, Oke. mungkin yang dimaksud prediksinya indikator kali ya. Pertama, saya nggak pakai indikator karena memang ya indikator selalu lagging, itu benar. Saya udah bahas di video sebelumnya, atau mungkin nanti saya bikin video khusus bahas indikator ya. Yang kedua, prediksi yang Mas maksud itu seperti apa kan gitu. Kalau saya selalu menggunakan trading plan dan RR. Kenapa trading plan? Supaya entry-nya konsisten, supaya caranya konsisten. Kalau cuma RR doang dan teman-teman nggak punya trading plan, teman-teman nggak tahu nih. Pertama, teman-teman nggak tahu nih mau jadi buyer atau jadi seller kan gitu. Ya. Kedua, kalaupun jadi buyer, teman-teman nggak tahu mau beli di mana, SL-nya di mana, TP-nya di mana, dan teman-teman nggak punya aturan baku atau aturan khusus. Nah, teman-teman, saran saya punya trading plan. Nah, trading plan itu bisa pakai indikator, bisa tidak melibatkan indikator. Teman-teman bisa nonton video live trading saya, nanti di YouTube ada playlist live trading bareng Duyan Anggara. Di situ teman-teman bisa lihat contoh-contoh trading plan yang saya gunakan. Sekali lagi, ini contoh, tidak necessary teman-teman harus ikutan, tapi minimal teman-teman dapat gambaran bagaimana cara pandang saya terhadap market, bagaimana saya, apa sih logikanya, kenapa saya memilih jadi buyer, kenapa saya memilih jadi seller, kenapa saya buy di situ, kenapa SL di situ, dan segala macam. Teman-teman bisa nonton di channel YouTube saya. Jadi paling penting kita punya trading plan, kita punya MM yang bagus, kita punya risk reward yang bagus. Karena 3 hal ini harus balance kalau teman-teman mau making money. Jadi yang harus balance itu, yang pertama harus punya win rate yang cukup, punya risk reward yang cukup, dan punya money management yang baik. Kalau 3 hal itu kita balance, maka kita bisa profit. Tapi kalau nggak balance, ya nggak profit. Misalnya teman-teman win rate-nya doang yang tinggi, win rate-nya 90%, tapi sekali SL ratusan pip, TP-nya cuma 3-5 pip, ya nggak making money. Atau teman-teman punya RR yang sangat bagus tapi win rate-nya sangat rendah, nggak making money juga. Atau teman-teman win rate-nya bagus, RR-nya bagus tapi MM-nya nggak jalan, juga nggak making money. Jadi berapa persen win rate yang kita butuhkan tergantung RR-nya. Sebagai gambaran saya jawab, kalau di 1/1 RR-nya teman-teman butuh 50% untuk BEP, artinya berapapun di atas 50% make money. Kalau teman-teman pakai 1/2 RR-nya, maka butuh 34% untuk BEP, artinya di atas 34% profit. Nah, kalau teman-teman pakai 1/3 itu butuh 25% untuk BEP, artinya berapapun di atas 25% itu making money. Jadi itu, jadi harus punya trading plan yang baku, trading plan yang konsisten, nggak bisa cuma RR doang. Oke, kita lanjut ya. Dari @Sarif Gaskin, Mas, trading kalau tergantung hanya pada signal boleh apa enggak? Signal Tergantung tujuan Mas apa. Di awal ngikutin signal boleh-boleh aja kalau tujuannya memang Mas pengen belajar, pengen ngasah skill, pengen lihat contoh-contoh trading plan yang baik, pengen lihat contoh kasus bagaimana sih teman-teman trader yang sudah pro ngambil areanya. Apalagi kalau sinyalnya dijelasin ya, kayak teman-teman Mas Fadli punya NFC VIP Plus kalau nggak salah. Di VIP Plus tuh dijelasin nih kenapa area ini diambil, terus kapan area ini masih valid, kapan area ini nggak valid, terus kita review minggu kemarin kenapa area ini SL, kenapa area ini TP, dan segala macamnya. Buat saya itu fine. Tapi kalau teman-teman cuman beli sinyal nyontek buta, ya teman-teman bisa making money. Saya nggak bilang teman-teman nggak bisa making money, tapi kalau tiba-tiba signal providernya mati, nggak bisa making money lagi. Jadi boleh atau enggak tergantung goals teman-teman trading apa. Bisa boleh, bisa enggak jawabannya. Tapi ya tadi saran saya, kalaupun teman-teman follow provider signal, pastikan follow provider signal yang memang dia ngasih alasan entry-nya, dia juga ngasih report lah. Teman-teman punya laporan, oh ini SLTP dan segala macamnya. Ya, enggak yang cuman buy now, SL di sini, TP di sini. Teman-teman enggak tahu buy-nya kenapa. Tujuan kita beli sinyal, satu supaya making money, dua sambil belajar area-area yang bagus seperti apa kan gitu. Oh, contoh setup yang bagus seperti apa. Menurut saya sangat valuable sih kalau teman-teman goals-nya adalah itu. Jadi goals-nya bukan sekedar nyontek.
Lanjut ya. Oke, ini dari @tt_dhk. Mas, customize time frame biar kita punya caranya gimana ya? Maksudnya gimana nih? Mas, customize time frame biar kita punya caranya gimana ya? Oh, kutip TradingView, beginner nih pengen pakai auto UFO. Nah, ini juga relate nih, ada pertanyaan juga yang masuk, auto UFO tuh apa sih? Ada yang belum pernah dengar soalnya. Mungkin customize time frame yang Di TradingView menurut Mas Angga kali ya, gimana? customize time frame itu tidak harus, tapi kalau teman-teman bisa nambah edge, istilahnya nambah, teman-teman punya competitive edge gitu. Karena teman-teman bisa entry di time frame lebih dulu dari orang lain. Karena kan gini, salah satu atau bisa dibilang satu-satunya cara make money di trading adalah setelah kita beli harus banyak orang lain yang beli setelah kita. Setelah kita sell harus ada banyak orang lain yang sell setelah kita di harga lebih murah. Kalau saya buy ini, saya pengen ada banyak orang lain yang buy lagi setelah saya di harga lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai time frame yang umum yang ada di semua platform, ya kita nggak punya competitive advantage dari trend tadi. Makanya kalau kita entry di time frame yang lebih rendah, misalnya di M21 gitu, di edge time frame, customize time frame, kita bisa entry lebih dulu dari mereka, kita jadi dalam tanda kutip tidak terlihat. Kurang lebih gitu tujuannya. Caranya harus punya pro subscription. Ya. Ya, tergantung worth it atau enggak buat teman-teman. Kalau saya sih worth it buat saya, tapi kan tergantung teman-teman. Tidak wajib, tidak mandatory. Auto UFO apa? Mungkin kita teman-teman nonton detailnya di video YouTube saya. Ada judulnya Membangun Trading Plan Menggunakan Auto UFO. Itu dijelaskan langsung sama Jose Blasco. Nanti saya bikin video khusus lah bahas itu. Kalau di sini nanti kepanjangan. Oke. Ini kita skip beberapa ya. Izin gabung mas. Mas Angga, NFC pakai auto UFO apa enggak? Nah, Mas Fadi yang bisa jawab, bukan saya. Oke, ini sih saya jawab singkat aja ya. Jadi gini teman-teman, auto UFO itu adalah tools yang bisa membantu teman-teman untuk menganalisa lebih baik menurut saya. Kenapa kita emphasize? Karena cocok. Karena itu kita yakini bisa mempermudah teman-teman untuk mencari area buy atau sell. Nah, kalau jawabannya apakah NFC pakai atau enggak, kita pakai untuk beberapa analisa yang butuh konfirmasi lebih gitu. Tapi bukan berarti seluruh area yang kita dapatkan itu dari auto UFO, tidak. Tapi seringkali auto UFO itu menggaris di harga yang sama dari yang kita analisa. Karena pendekatannya sama. Cuma memang selama ini kami kan melakukannya secara manual berdasarkan ilmu yang kita punya. Nah, baru beberapa bulan inilah auto UFO lahir. Betul. Gitu. Jadi ilmunya sudah dari dulu, tapi sekarang diotomatisasi dalam bentuk auto UFO yang bisa mempermudah teman-teman melihat area-area yang tidak terlihat oleh mata yang belum terlatih. Nah, itu gampangannya. Jadi itu jawabannya ya. Singkat aja deh. Lanjut. Atau gini, enggak makan, minum dulu. Mas Angga minum dulu. Ini gurame salted egg-nya yang terbaik di kota Purwokerto nih. Jadi kan banyak orang nanya, Mas nggak pakai auto UFO nggak sih kan gitu. Secara umum saya jarang pakai. Bukan jarang pakai, bukan karena auto UFO nggak bagus ya. Bukan karena jelek atau bagus, sekali lagi. Auto UFO adalah tools yang kita gunakan untuk men-scanning di mana terdapat unfilled order di dalam chart kita. Jadi auto UFO adalah tools yang kita gunakan untuk men-scan secara otomatis di mana letak unfilled order dari institusi yang ada di chart kita. Itu namanya auto UFO. Makanya disebut auto UFO. UFO dari kata unfilled order. Nah, saya secara pribadi trading based on unfilled order atau based on UFO. Teman-teman NFC, Mas Fadi juga trading based on UFO. Nah, saya secara pribadi trading based on UFO sudah cukup lama, sudah beberapa tahun. Dan dulu ketika saya di awal trading menggunakan UFO atau unfilled order, software auto UFO ini belum ada. Ya. Belum dirilis di TradingView. Jadi saya trading berdasarkan unfilled order yang saya identifikasi secara manual dengan mata saya. Tentu aja butuh latihan, butuh ngerti informasi-informasinya, dan butuh jam terbang. Karena kan kita kan di awal kan kita raguin, ini bener nggak sih garisnya, ini bener nggak sih garisnya kan gitu. Nah, teman-teman butuh mentor untuk tahu apakah saya sudah garis dengan benar atau tidak. Nah, untuk bisa garis UFO atau unfilled order itu saya ngambil kelasnya dulu. Course strategi itu sekitar 7 hari, cuman bahas bagaimana struktur dari UFO. Setelah itu saya ngambil kelas forex penjurusan itu 5 hari. Jadi udah 12 hari, habis itu saya retake kelasnya. Sampai hari ini saya udah retake 5 kali ya. Jadi udah 30 hari saya retake, 30 plus
plus 12, 42 hari full saya belajar cara garisnya. Dan juga saya juga punya live sesi setiap hari. Saya punya live sesi bareng mentor saya, bareng instruktur saya. Saya bahas tentang AutoUFO secara live setiap hari. Artinya itu bisa dilakukan secara manual, tapi itu yang saya lakukan, saya latihan gitu. Nah, Auto UFO adalah tools yang bisa melakukan apa yang saya lakukan tadi, analisa secara otomatis gitu. Tapi dia nggak, teman-teman tetap harus filter, karena unfilled order itu ada di mana-mana. Kita harus pilih unfilled order mana yang sesuai dengan trading plan kita. Makanya kita filter dengan trend, kita filter dengan Fibonacci kalau ada yang teman-teman lihat Fibonacci kan gitu. Nah, jadi saya secara pribadi tidak bergantung sama Auto UFO, tapi bagi teman-teman yang baru, daripada teman-teman spend waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan untuk belajar seperti yang saya lakukan dulu, karena dulu memang belum ada dan biayanya juga cukup mahal buat saya. Auto UFO adalah tools yang sangat membantu, karena teman-teman kan untuk memulai latihan teman-teman harus pede dulu. Ingat, saya selalu bilang experience tell us what to do, confidence allow us to do it. Jadi pengalaman ngasih tahu kita apa yang harus kita lakukan, confidence bikin kita berani melakukannya. Nah, teman-teman nggak akan bisa jadi trader yang sukses kalau teman-teman nggak punya confidence kan gitu. Nah, untuk bisa confident maka teman-teman harus latihan yang banyak. Masalahnya untuk berani latihan juga butuh confident kan gitu. Aku garisnya udah bener belum nih, Mas? Garisnya udah bener belum nih? Kalau aku garis area buy di sini kira-kira bener nggak ya? Kalau saya garis area sell di sini kira-kira bener nggak ya? Sedangkan cara kita garis kan selalu berubah-ubah. Artinya kita kan punya subjektivitas, kita punya emosi yang nggak stabil, mungkin capek, mungkin, dan banyak hal. Nah, Auto UFO itu membantu menghilangkan tadi. Jadi teman-teman bisa confident untuk latihan dulu. Ingat saya bilang belum making money dulu lah, confident untuk latihan. Artinya ketika teman-teman latihan, teman-teman nggak ragu nih, aku udah garisnya bener atau nggak, karena yang garis udah otomatis menggunakan Auto UFO. Jadi di situ membuat saya, ini adalah sesuatu yang sangat valuable untuk teman-teman yang baru mulai untuk latihan, supaya dia punya confident, supaya kedepannya bisa jadi seorang trader yang mandiri kan gitu. Karena teman-teman harus punya confident. Nah, kedua, enaknya pakai Auto UFO kan teman-teman bisa backtest ke belakang segala macam, bisa mundurin chartnya dan banyak hal. Itu kenapa saya secara pribadi seperti yang saya bilang, saya selalu bilang bagus kalau menurut saya bagus. Sama seperti Auto UFO itu bukan punya saya dan bukan punya Mas Fadli, bukan punya kita berdua. Tapi kalau bagus ya kita bilang bagus apa adanya. Kayak NFC juga, kalau menurut saya bagus saya bilang bagus, kalau enggak saya bilang enggak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, kita lanjut. Oke, next. Oh, ini dia memanfaatkan boleh nanya apa aja untuk bertanya pertanyaan pribadi nih, Mas. Apa? Mas Angga, kalau boleh tahu, dari Wijaya Kwek. Kalau boleh tahu nggak boleh. Berapa persen akumulasi profit terbesar per bulan yang pernah diraih Mas Angga? Nah, ini spesifik dirimu, Mas. Per bulan? Per bulan ya. Pertanyaannya paling per bulan. Besar. Persen akumulasi profit per bulan. Dia sudah mengerti pertanyaannya. Paling besar 48R. Belum pernah lewatin itu lagi sampai hari ini. 48R ya. Lumayan sampai, Mas. Bukan setiap bulan 48R ya. Pernah 48R sekali baru. Profit terbesar per bulan. Oh ya, jawabannya betul. Pernah 25R. Rata-rata 5 sampai 8R atau 5R mungkin. Oke. Oh, ini Mas Rifki join, Teguh Hamzah join. Oke, Hide Expect. Nah, ini kemarin nih kayaknya saya ingat nih. Dia nanya lagi hari ini, Mas mau nanya kalau Mas Henny apakah analis NFC atau teman-teman Mas Henny bisa jawab. Mas mau nanya kalau Mas Henny itu posisi di NFC apakah analis juga untuk teman-teman di VIP. Oh, Mas Henny itu teman dekat kita juga, tapi kebetulan beliau bukan bagian dari tim analis ya. Mas Henny punya tim sendiri. Mas Henny punya tim sendiri. Punya tim analis sendiri. Mas Henny punya akun sendiri, punya tim analis sendiri dan order taker sendiri di luar NFC ya. Betul. Di luar saya juga ya. Ya. Tapi beliau trading menggunakan unfilled order sama seperti kita. Jadi style tradingnya mirip, style tradingnya sama. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Mas Fadli, saya dan Mas Henny entry beli di area di harga yang sama persis. Oh iya. Bukan berarti kita saling nyontek, karena kebetulan kita entry dengan cara yang sama kan itu. Terus masih dari orang yang sama nih pertanyaannya, extreme high sama low itu mulai dari time frame berapa Mas? D1 kah? Time frame-nya nggak relevan. Nggak relevan sama time frame ya. Time frame-nya bisa berapa aja. Yang saya maksud extreme high itu area di luar ranging. Ya. Jadi kalau harga bolak-balik Dekat atap atau dekat lantai. Buat saya itu namanya area ranging, atau saya menyebutnya area white space. Nah, yang dimaksud extreme high itu di luar area tadi. Itu bisa terjadi di time frame M5, bisa terjadi di H1, bisa terjadi di
H4 bisa terjadi daily tergantung sell tradingnya. Jadi kalau teman-teman day trading ya pakai time frame rendah tetap ada extreme high dan extreme low di time frame rendah. Nggak harus di time frame besar. Teman-teman bisa lihat video saya judulnya cara menggunakan Beyond Anggara Trading Assistant. Di situ kalau nggak salah saya ada share level saya di USD JPY. Nah USD JPY itu teman-teman bisa lihat saya punya area buy di bawah, area sell di atas, dua-duanya counter trend karena dua-duanya di extreme low sama extreme high. Dan itu di time frame H1 bisa di time frame H4. Jadi bisa di M5 juga. Pokoknya area di luar range. Di luar range. Oke. Ini boleh dijawab singkatnya Mas dari @Dini Alvin SYHRN. Nah, bacanya gimana tuh? Kak, suka entry pas lagi news nggak? Nggak. Nggak ya? Nggak, udah dibahas kemarin ya. Nonton rekamannya. Masih ada nggak ya? Nggak tahu deh. Oh, kayaknya mungkin masih ada. Oh, udah 24 jam mungkin kalau sampai sekarang udah nggak ada ya. Kita udah bahas news cukup banyak kemarin. Nanti mungkin saya bikin satu video khusus bahas news lah. Oh iya, kayaknya Mas Angga belum. Short answer, nggak trading. Dari Mas Rituan Bagong, mantap Mas Angga dan Mas Fadli, puas dengan jawabannya. Walaupun saya bukan alat pemas. Bukan alat pemas. Sarif Gaskins, ini dia siapanya PW Gaskins. Mas boleh nggak trading tergantung pada signal forex? Oh ini tadi perasaan. Udah. Aku naik ke atas lagi atau dia chat 2 kali? Tadi ya tergantung tujuannya. Sudah ya? dijawab, Sudah nanti nonton rekamannya. Oke. Bagaimana dari Saputra Hari 10, bagaimana pendapat Mas Angga dengan modal yang $25? Apakah bisa berkembang? Nah, sebaiknya kalau $25 trading di akun demo dulu, latihan sambil nabung. Sambil makan brokoli. Jadi gini. Kita bahas video kita kan. Kita pernah bahas. Ya. Ada satu video yang minimal deposit untuk pemula, mungkin itu lebih tepat untuk ditonton ya. Teman-teman nonton video saya di YouTube judulnya minimal deposit untuk pemula bareng Mas Fadli. Di situ saya bahas detail banget. Short answer-nya, saya tidak menyarankan teman-teman memulai trading dengan deposit di bawah $200. Bukan berarti boleh atau tidak boleh, ya boleh-boleh aja, mau $5 juga boleh, cuman tidak merekomendasikan. Kalau teman-teman cuma punya $25 ya saran saya nabung dulu, kerja yang lain sambil latihan di akun demo, membiasakan diri dengan trading plan, punya data, punya sistem yang konsisten, risk reward yang stabil, baru deposit. Kalau udah punya $300 minimal deposit, baru mulai akun demo. Kalau belum ya jangan paksain. Oke. Teman-teman juga nggak akan making money dengan $25 kalaupun konsisten kan. Making 10% sebulan juga cuma $2,5 kan, nggak kaya juga. Dan teman-teman nggak bisa trading for living. Di awal sekali, makanya di awal teman-teman perlu banget trade for skill dulu, not for money. Ya itu kuncinya, trade for skill. Kalau teman-teman punya skill, nanti money-nya ngikutin. Di awal fokus latihan dulu, apalagi kalau di bawahnya. Kenapa penting banget teman-teman bisa profit dengan cara yang benar? Kalau teman-teman depositnya $25, minimal lotnya 0,1 kan ketahanannya cuma 25 pipsnya. Iya. Kalau teman-teman 0,01, $25 itu 250 pip. Ya. Ya kalau teman-teman tiba-tiba buy 0,01 terus harga naik 100 pip, terus teman-teman profit 20% sekali entry, terus teman-teman nggak, oh kayaknya profit 20% ini normal sekali entry kan gitu. Takutnya nanti merusak psikologisnya ke depan. Makanya saran saya minimal 200 atau 300 supaya teman-teman bisa risking maksimal 2% dari capital per trade dan teman-teman membiasakan dengan itu. Detik teman-teman overload, mengurangi kebiasaan overload itu susah ya, biasanya bandel gitu. Makanya di awal dibiasakan. Depositnya minimal 200 atau 300 supaya teman-teman bisa pakai MM yang sehat. Lanjut dari @hamdan.fx. Mas Duyan di sini .fx nih. Pertanyaannya, menurut Mas Duyan bagaimana pandangannya untuk trading for living? Apa yang menarik? Apa pandangannya? Pandangan Mas Angga untuk trading for living. Tidak harus ya. Ini bisa lebih spesifik lagi nih. Apakah harus trading for living mungkin pertanyaannya, atau bisa nggak trading for living? Jawabannya bisa. For living jawabannya bisa. Saya punya banyak mentor yang sudah trading for living kayak yang dekat ya, saya punya dulu mentor saya orang Indonesia namanya Coach VW, Vincent Wisnu, salah satu orang yang paling banyak menginspirasi saya sebelum saya join di Trading Academy dulu. Saya bersyukur bisa datang ke sana karena punya mindset yang benar dari beliau. Beliau juga trading for living. Saya banyak kenal mentor-mentor saya, Jose Blasco trading for living, dan hampir semua mentor yang datang ke saya mereka make money dari trading. Nah, make money ini tidak necessarily harus trading for living kan gitu. Ya. Teman-teman kan nggak harus full time trader juga. Tidak harus sekali kan, ini pilihan. Saya secara pribadi kenapa saya memilih trading, supaya saya bisa make money dan juga saya bisa melakukan apapun yang saya suka. Nah, kalau teman-teman memang suka kerja, misalnya passion kerja, kan nggak harus trading for living juga kan boleh.
Atau misalnya gini, saya punya mentor, instruktur saya yang paling banyak mempengaruhi cara saya trading. Itu sampai hari ini beliau masih kerja, beliau masih ngajar di Trading Academy kan. Nah beliau sudah profit tapi kok masih ngajar, saya tanya kenapa masih ngajar? Kata dia, saya pengen banget sih jawab karena saya passion ngajar bla bla bla, tapi kan faktanya nggak gitu. Ya kan, cuman dia bilang ngajar dan bekerja memberikan rasa aman kepada saya. Nah kalau saya punya rasa aman, saya tradingnya lebih calm, lebih tenang dan lebih making money. Daripada saya cuma menggantungkan sama trading, saya nggak punya rasa aman, terus saya nanti trading keburu-buru, lebih nggak enak. Jadi nggak harus juga kan, sah-sah aja teman-teman kerja dan tetap trading kan. Jadi trading for living bisa tapi tidak harus. Dan ini yang paling banyak bikin orang MC karena orang memaksakan trading for living padahal belum waktunya. Ya, nah itu penting. Ini penting nih, deposit. Kalau belum waktunya jangan dipaksa ya. Deposit baru $500 terus pengen trading for living. Kayaknya enggak. Pertama, kemungkinan besar kalau deposit 500, kemungkinan besar teman-teman belum punya skill yang dibutuhkan untuk trading for living. Kemungkinan kedua, kalaupun teman-teman punya skillnya dan teman-teman bisa konsisten tapi dengan deposit $500 dan let's say teman-teman making 10-20% per bulan, which is baru berapa? $50-$100 per bulan juga nggak cukup buat trading for living. Banyak orang punya deposit dikit, memaksakan trading for living, akhirnya dia overload akhirnya MC juga dan malah nggak kemana-mana. Nah di awal teman-teman ya fokus ngumpulin duit dengan cara lain, bekerja, jualan, join MLM, agen asuransi, apalagi dropshipping, jualan online ya untuk making money. Setelah itu teman-teman sisihkan sebagian 5-10% dari income atau berapapun budget investasi teman-teman, masukkan ke trading account, compounding pelan-pelan, belajar trading dengan benar, compounding sampai angkanya profit sehatnya cukup untuk membiayai gaya hidup teman-teman, baru teman-teman boleh trading for living. Nah menurut saya berapa sih angkanya? Menurut saya at least 10.000 USD di akun teman-teman, dan teman-teman bisa generate consistent profit dan teman-teman baru boleh trading for living. Kenapa 10.000? Karena kalau 10.000 profit 5% per bulan kan $500, which is 7 juta per bulan. 7 juta per bulan cukup lah untuk hidup kan gitu artinya. Tapi kalau di bawah itu misalnya deposit baru 1.000 mau trading for living, secara pribadi saya tidak merekomendasikan, bukan berarti nggak bisa. Mungkin ada orang yang deposit 1.000 bisa konsisten 1.000 walaupun belum pernah lihat, belum pernah ketemu, tapi siapa tahu ada. Tapi sekali lagi itu pandangan saya tentang trading for living gitu. Jadi ditonton ulang ke belakangnya. Oke. Lanjut dari @805_Tom. Jurus set and forget, gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar bisa set and forget? Nah, ya, di set dan di forget. Kayaknya memang harus terus dicoba yang banyak supaya confidence-nya muncul itu tadi. Jadi teman-teman tahu historinya dan angkanya tercatat supaya kedepannya teman-teman bisa percaya bahwa itu akan mungkin terjadi lagi ya. Cara kedua adalah gunakan tricks yang kalau loss teman-teman tidak sakit hati. Kemungkinan besar risnya kegedean. Betul. Kemungkinan besar risnya kegedean. Mudah diucapkan, susah dilakukan ya. Kalau teman-teman masih pengen liatin terus, berarti kemungkinan besar risnya kegedean. Habis itu turunin risnya. Turun risnya sampai teman-teman ketika kena SL atau kena TP perasaannya sama. Nah, baru bisa set and forget. Lebih jelasnya nanti teman-teman nonton video saya, judulnya agar bisa nahan floating profit sampai TP. Oke, udah pernah bikin video. Oh ya, ada. Teman-teman nonton itu ya. Ada. Bahas spesifik tentang set and forget dan kenapa orang nggak bisa set and forget. Kemungkinan besar short answer-nya risnya kegedean. Ini nih, bagus nih Mas, dari @reynard88. Mas, kenapa saya kok kena SL terus? Identifikasi area sell buy saya something wrong. Bagaimana dapat identify area tanpa indikator? Oke, emang kita tanpa indikator sih. Harus belajar kalau mau tanpa indikator. Kenapa kena SL terus? Nah itu pertanyaan. Kenapa saya nggak tahu, kan saya nggak lihat entry-nya. Mungkin Mas Renat perlu catat dulu seberapa banyak SL yang sudah terjadi. Kalau baru 5-10 ya belum dibilang SL terus sih sebenarnya. Mas catat dulu before afternya. Ini waktu saya bikin setupnya. Habis itu setelah terjadi, bikin setupnya terjadi, catat semua tuh before afternya, dicatat, dibikinin file atau dibikinin PowerPoint. Before after taruh sebelahan, before after sebelahan dipakai PowerPoint gitu atau di print. Nanti kalau lagi nganggur, lagi libur trading, flip through, dilihat-lihat atau dipakai PowerPoint. Kalau saya pakai PowerPoint karena saya nggak malas ngeprint. Nah, saya punya before after sebelahan. Nah, habis itu teman-teman analisa nih. Kenapa sih SL? Oh mungkin counter trend. Oh mungkin areanya nggak pas. Oh mungkin SL-nya kedekatan, kan kita nggak tahu. Nah short answer-nya saya nggak tahu karena saya nggak lihat setupnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu ya teman-teman harus
Betul. punya before afternya, punya trading log. Rasanya ini kelemahan kebanyakan traders pemula deh. Mereka nggak pernah ngelog, nggak pernah bikin trading log untuk pencatatan transaksi mereka yang sudah pernah terjadi di masa lalu, sehingga masa depannya masih terus mencari holy grail gitu. Betul. Nggak Kalau bisa dapetin kesimpulan. Banyak orang kan bilang saya pengen dong kayak Mas Angga, tapi emang teman-teman mau melakukan what it takes untuk jadi posisi saya sekarang. Saya nggak punya satu transaksi pun yang saya ambil yang saya tidak punya screenshotnya selama 1 tahun terakhir lah. Dari awal tahun lalu sampai hari ini saya belum punya satu transaksi pun yang saya nggak catat dan saya nggak punya before after. Jadi saya belajar banyak dari kesalahan saya. Melakukan kesalahan itu satu kesalahan, tidak belajar dari kesalahan itu kesalahan berikutnya kan gitu. Jadi dicatat. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Lanjut. Bisa nggak tadi bikin area buy sell tanpa indikator ya teman-teman belajar investasi, ikut training, ikut pelatihan. Boleh di tempat saya belajar dulu karena saya belum buka kelas dan kemungkinan besar nggak akan buka kelas dalam waktu dekat. Belum ada rencana minimal, belum ada waktu. Atau nanti nggak tahu kalau nanti mentor kita Jose mau bikin kelas, mungkin kalau dia bisa jangkau Indonesia saya akan rekomendasikan juga. Kalau teman-teman pengen belajar ya. Nah ini di sini Mas pertanyaannya @yosef_sty. Sebagai trader senior sekarang, apakah Mas Duyan juga pernah loss ketika OP? Sering. Banyakan saya loss yang kayaknya banyakan lossnya daripada profitnya. Iya. Kalau teman-teman tahu win rate saya di 1/3 itu sekitar 30-35%. Artinya 100 kali entry saya SL 65-70 kali. SL 65 kali, TP-nya cuma 35 kali. Ya. Di TP 1/3 ya. Secara umum. Ya. Jadi bukan pernah lagi, banyakan lossnya daripada sering loss. Tapi Cuma karena yang paling RR-nya penting kan, disiplin. kalau loss kita rugi berapa? Iya. Kalau untung profit berapa? Jaketnya Mas Duyan sama kayak Mas Andika Sutoro. Siapa Andika Sutoro? Oh, sama kayak Deddy Corbuzier. Iya. Kita terinspirasi dari Deddy Corbuzier. Saya Sama juga punya kayak jaket Bong yang sama. Chandra. Bong Chandra juga punya. Sama kayak The Rock Dwayne Johnson. Itu boleh. Ini projectnya Ini, Mas punya Dwayne Mas Johnson. Rock. Namanya Under Brahma Armour apa sih dulunya? Project Rock. Project Rock. Project Rock 2 kayaknya. Ya Project Rock 2. Ini ada Brahma Bull. Under Armour-nya mana? Oh, di kiri ya. Untung saya di mana? Purwokerto yang PDI menang. Bantengnya. Hello. Nah, kemarin hello, cerita lucu sebentar. Kemarin saya ketemu sama Jose, ini kan bull. Berarti kurang satu lagi, satunya bear. Bullish, bearish harusnya gitu. Jadi harusnya gambar beruang satu. Iya, bull and bear harusnya bullish and bearish. Ini logo di New York gitu. With the Wall Street Bull. Terus Jadi aku jawab apa ya? Lupa kan? gara-gara Brahma Bull. Dari high expect lagi nih, kalau memang lebih gampang dengan UFO, kenapa Mas Duyan nggak selalu pakai UFO terus aja? Saya sering pakai kok. Cuman saya secara pribadi nggak suka terlalu banyak garis di chart saya, jadi kalau saya cuman garis yang penting-penting aja yang saya mau entry kan. Kalau UFO kan banyak garisnya nih, nanti kita filter yang mana yang mau di entry, yang mana yang enggak. Kalau saya karena saya trading di ekstrim, saya nggak mau terlalu banyak distraction gitu, saya maunya chartnya clean kan. Itu kenapa nggak pakai tiap hari. Tapi secara umum kalau saya garis areanya, saya aktif di UFO-nya, pasti UFO juga garis di situ kok. Biasanya begitu. Karena saya tahu persis bagaimana caranya garis, jadi saya nggak ada masalah pakai atau enggak. Tapi kalau baru, sebaiknya pakai. Nggak harus juga sih. Teman-teman boleh latihan sendiri, mungkin makan waktu lebih lama. Jadi kan teman-teman kan tinggal pilih mau bayar pakai waktu atau bayar pakai uang kan gitu aja. Tetap bayar juga kan intinya nanti ke depan. Oke, kita lanjut. Ada Risti Bashir join. Terus ngasih, halo. Hai. Risti Bashir itu mantannya Mas Fadli. Risti Bashir itu mantan pacar yang sekarang jadi istri dan ibu dari anak-anak saya. Anaknya baru 1. Jangan-jangan anaknya lebih dari. Oke, lanjut dari @yosef_sty. Gimana caranya mendapatkan tools auto UFO? Nah, ini tonton videonya Mas Angga aja ya. Cara mendapatkan tools auto UFO. Ada di YouTube. Ada ya di YouTube Mas Angga, cari cara mendapatkan tools auto UFO. Oke, masih banyak nih, makin banyak Saya yang ngabisin masuk. brokoli cas sapi sama gurame salted egg banyak banget. Dari Andreas Tulus 76, makasih tadi Mas, paradigmanya membuka pikiran saya tentang tugas sebagai trader bukan untuk entry atau buru-buru. Oke, mantap. Jadi saya juga dapat dari orang lain kok. Saya juga ngopi nyontek. sudah terselesaikan. Bukan dari saya itu.
Ada dari FXHRM, gimana dengan EA Net 89? Wah, nggak tahu saya. Apa itu? Saya pernah dengar tapi nggak tahu Net 89 entry berdasarkan apa. Nggak bisa komen. Oh, sampai pernah dengar? Pernah dengar. Oh. Kayaknya di MLM kan sih. Oh gitu. Wah, aku Kayaknya malah loh. belum pernah dengar malah. Tapi kalau teman-teman pengen tahu pandangan saya tentang EA, saya pernah bahas di video saya. Judulnya boleh nggak trading pakai EA? Ya. Saya bahas detail di situ. EA Net 89 nggak tahu. Dari @galuh Alstonia, jam berapa enaknya buka chart untuk trade ya? Saya secara pribadi, oke gini, kasih perspektif aja. Jadi forex itu buka 24 jam. Jadi sebenarnya jam berapa aja boleh aja secara umum. Karena forex buka 24 jam pagi dari New Zealand sampai ke US kan gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, di mana volume terbesar dari forex? Nah, volume terbesar adalah ketika London buka. Jadi London itu buka sekitar jam 2 siang di sini. Atau jam 3, tergantung dia DS atau enggak. Let's say jam 3 siang itu London buka. Jadi London itu volume terbesar dari market. Jadi kalau London buka, volumenya paling gede. Nah, Kenapa waktu terbaik untuk trading boleh jam berapa aja sebenarnya. Yang penting teman-teman konsisten dengan waktunya. Yang tidak boleh adalah trading di dead zone. Dead zone itu ketika New York close dan Asia belum buka. Jadi sekitar jam 4 subuh, jam 5 subuh, jam 3 subuh di Indonesia itu dead zone. Jangan trading di jam-jam itu. Karena marketnya nggak bergerak, spreadnya lebar. Nah, yang nggak boleh juga trading waktu roll over time. Trading waktu market close atau market open. Karena spreadnya langsung nggak masuk akal. Secara umum, jam berapa aja boleh. Kalau kita ngomongin happy hour, waktu terbaik untuk yang artinya volume terbesar. Saya nggak ngomongin waktu terbaik ya. Volume terbesar untuk trading ya ketika overlapping US sama Europe. Jadi sekitar jam 7 sampai jam 11 malam itu happy hour-nya trading. Saya secara pribadi charting sekitar jam 2 siang. Atau sebelum London buka lah, jam 2 siang, 1 jam sebelum London buka itu biasanya saya buka chart. Pagi nggak trading karena marketnya sepi dan seringkali belum bangun. Malam maksimal jam 11 ya. Di atas jam 11 saya udah nggak buka chart biasanya. Karena Sudah tidur. Dan sepi juga sih habis itu biasanya, jadi nggak menarik juga. Oke. Kedua, saya kan set and forget ya. Saya kan buka chart bukan entry buy now atau sell now. Saya buka chart kan untuk memetakan di mana saya mau pasang order buy, di mana saya mau pasang order sell. Ke field-nya jam berapapun saya nggak peduli sih. Dia bisa aja saya pasang jam 2 ke field jam 7 malam, bisa nggak ke field, bisa ke field besoknya, bisa kepanggil 1 jam setelah saya pasang kan. Saya nggak terlalu care jam berapa dia ke field. Tapi saya buka chartnya secara umum sekitar jam 2 siang sampai maksimal jam 11 malam. Oke, lanjut. Dari Okta Plaza, Mas buat jadwal untuk seminar di Palembang dong. Saya orang Palembang loh. Mas Angga asalnya Palembang loh. Ya, saya orang Palembang. Wong Kito Gilo. Nggak, Wong Kito Galo. Wong Gito Galo. Lanjut. Saya tinggal di Palembang cukup lama. Orang tua saya di Lubuk Linggau. Dari Di kota Lubuk Linggau. FXHRM, Roadshow Makassar dong Mas. Oh ya, Makassar juga salah satu Kota yang saya suka. kota yang kita akan datang ke sana ya. Iya Mas, Makassar Mas. Oh, ada lagi. I expect ternyata di Makassar. Makassar saya suka. Ada palu basah Ya. sama palu butung. Sama palu mara. Palu mana apa? Itu ikan yang dibumbuin. Enak lah pokoknya. Nanti kita makan Makassar. Lanjut Diaul Hakza. Maaf Mas, mau memastikan lagi tapi kayaknya udah kejawab tadi kalau Mas Angga entry di extreme high atau low, apakah berarti itu counter trend? Oh, oke. Yes. Ya, jawabannya iya. Extreme high, extreme low akan counter trend. Pasti counter trend. Handi Edo, Mas Angga bisa dijelaskan bagaimana penerapan set and forget dalam trading? Tadi kayaknya udah ya? Udah. Read Mas dia nih member VIP Plus kayaknya ya? Yang mana tuh? Dia ulhak tadi. Oh bisa jadi, aku nggak hafal. Aku sering mention-mentionan sama dia kan. Oh, I see. Di Coba Facebook ya? pengalaman VIP Plus. Boleh kalau ada teman-teman yang lagi ikutan live ini, kalau punya pengalaman di VIP Plus, di-share ke teman-teman di sini. Saya jawab pertanyaan cukup banyak di VIP Plus. The more you share, the more you learn. Ya. Lanjut, @ridwanwi1607. Kalau menurut Mas Angga dan Mas Fadli, nabung untuk modal trading lebih baik uangnya disimpan dalam bentuk saham atau Bitcoin? Spesifik nih dia nanyanya. Sampai dulu Mas Fadli. Kalau saya sih nabungnya betul, tapi dalam bentuk saham atau Bitcoinnya kurang setuju.
Kalau mau nabung buat trading ya rupiah aja. Kalau nabung untuk bentuk trading ya rupiah aja, karena Kan mau kita deposit ya? jadi resiko tambahan ketika itu naik oke, tapi ketika itu turun teman-teman malah jadi kurang dari yang teman-teman inginkan untuk jadi modal. Itu kalau pendapat saya. Bukan berarti saya pro atau kontra dengan Bitcoin ya. Ya, Bitcoin atau saham bagus, tapi bukan tujuannya untuk nabung modal trading ya. Atau teman-teman mungkin gini, teman-teman perlu bikin portofolio tradingnya. Kan misalnya saya punya gaji 5 juta misalnya. Saya punya budget investasi 20% dari gaji saya misalnya kan. Berarti budget investasi saya 1 juta ya. Saya nabung 1 juta per bulan. Nah, dari 1 juta itu teman-teman dibagi aja. Misalnya teman-teman mau 20% dari budget investasinya di tempat-tempat yang ekstrim seperti Bitcoin, ICO segala macam sah-sah aja. Kalau growing kan dia bisa ngelewatin semua investasi yang lain. Kalau loss kan cuma 20% dari 20% income kita, which is nggak terlalu sakit hati. Kalau nabung sih rupiah aja kan, kita mau minimal kan kita cuma butuh $300 kan, baru mulai start trading dengan akun real. Karena saya tetap merekomendasikan akun real, kecuali nggak punya uang di bawah 300 ya, saran saya latihan demo dulu dan nabung. Tapi bukan nabung 10.000 baru trading. Teman-teman butuh feeling bagaimana merasakan emosinya ketika ke akun real, supaya teman-teman bisa ngukur, supaya deg-degan dan supaya belajar. Lanjut ya. Dari Wexu 168. Kalau terjadi flash crash apakah bisa MC walaupun sudah set SL? Force Bisa major jadi. maksudnya ya. Apakah bisa MC? Bisa jadi jawabannya Mas Angga. Tapi ada satu cerita menarik nih. Jose Blasco itu nggak pernah trading tanpa SL. Dia selalu always pakai SL, nggak pernah nggak pakai. Karena dia punya pengalaman yang sangat jarang terjadi. Jadi waktu teman-teman ngikutin 2012 Swiss National Bank memutuskan untuk nge-patch euro terhadap Swiss franc. Ya. Waktu itu Jose lagi ngajar di UK, di London. Dia jadi co-instructor lah, jadi bukan orang yang ngajar, jadi asisten instructor gitu, dia ngajar di London. Waktu itu yang diputuskan itu Swiss National Bank SNB. Kebetulan Jose punya posisi di Swiss franc, di Euro CHF. Dia punya posisi di Euro CHF. Dan waktu itu candle-nya candle 10 menit kalau nggak salah ya. M10. Ya, di candle 10 menit. Dan dia punya posisi live dan ditunjukkan di depan student, lagi didemokan di depan student. Jadi dia punya posisi live di depan student, dibuka chartnya, dia punya M10, ini SL-nya, ini TP-nya, ini entry-nya lagi live. Terus tiba-tiba candle-nya jadi candle panjang banget, sampai yang panjang banget candle-nya tuh sampai ratusan atau ribuan pip. Bayangkan candle ratusan pip di M10, panjang banget. Dan hari itu dia bilang dia kena slippage terburuk yang pernah dia dapat sepanjang sejarah. Jadi dia risking 1%, loss-nya 1,3%. Yeah. Jadi slippage-nya 30%. Jadi hari X-nya 1%, loss-nya 1,3 gara-gara slippage karena lewat. Tapi detik itu dia dapat pelajaran sangat berharga dan semua orang di kelas dapat pelajaran berharga. Bayangkan kalau hari itu dia nggak pakai SL, berapapun akunnya langsung pasti MC. Pasti karena MC. Gap-nya kan ribuan pips. Dan itu terjadi di candle M10. Jadi dia lagi ngajar nih, lagi live, tiba-tiba candle-nya panjang banget. Itu makanya dia sampai hari ini sangat disiplin dengan stop loss, karena dia tahu hal itu bisa terjadi kapan aja. Ya. Dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tugas kita ya prepare dengan stop loss. Anyway, anyhow. Walaupun saya yakin sih pakai SL. hal itu nggak akan terjadi lagi, karena bank pasti belajar, broker pasti belajar. Karena waktu SMB itu ada banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, broker-broker besar bangkrut. Dan saya yakin bank learn something, broker juga belajar. Jadi kemungkinan dia terjadi lagi sangat kecil, tapi ya tugas kita ya jaga pakai stop loss. Itu panjang pertanyaan, Pak. Mas Angga sejak ikut NFC Bekasi, bulan April lalu mungkin ya. Saya beli auto UFO, namun apa yang saya pakai sesuai ajaran Mas jauh berbeda dengan plan NFC. Apa tuh bedanya? Jadi saya bingung apakah worth it beli auto UFO. Oke. Ini kemarin pertanyaan yang sama juga ya? Oh, ada kemarin ya? Banyak sih, cuma nulisnya gini. Auto UFO itu kan tools untuk mengidentifikasi di mana terdapat unfilled order. Preference saya menggunakannya adalah menggunakannya dengan trend. Bisa pakai RSW, bisa juga setiap kali dia bikin lower low, teman-teman cari UFO yang terdapat antara lower high-nya dengan higher low-nya. Jadi itu yang teman-teman cari. Teman-teman bisa nonton video saya tentang di live trading, saya banyak kayaknya bikin auto UFO dengan trend. Itu preference pertama menggunakan auto UFO. Preference kedua menggunakan auto UFO adalah pakai metode yang diajarkan Jose di Jakarta kemarin, juga saya juga bahas di video YouTube. Nah,
Kalau pertanyaannya sangat jauh berbeda dengan area NFC, kemungkinan enggak. Kalau ada UFO yang tidak diambil sama teman-teman NFC mungkin betul. Tapi kalau NFC garis area hampir enggak 100% sih. Ya. Tapi kemungkinan besar ya. pasti ada UFO di area itu. Jadi kalau berbeda jauh banget sih kemungkinan enggak. Karena atau misalnya Mas Heni pakai UFO, saya trading dengan saya sendiri. Ya kalau dia trading di H1, saya trading di H4, ya areanya pasti beda kan gitu. Tapi kalau kita sama-sama di H1, nggak mungkin entry-nya beda jauh banget. Selama teman-teman ngerti UFO yang mana yang diambil. Jadi nanti kita bikin ulang videonya lah, saya bikin ulang nanti. Bukan bikin ulang, bikin lebih sering karena udah pernah dibikin. Jadi gitu. Oke. Dari NC_Mandagi, Bang, saya gabung di VIP modal $200, apa itu bisa ya? Ya, kalau $200 ingat goals-nya ya. Bukan untuk trading for living, tapi untuk latihan trade for skill supaya pelan-pelan bisa growing akunnya sampai nanti trading for living. Jadi kalau ada yang nanya, Mas, saya mau sewa auto UFO tapi deposit saya cuma $500, worth it nggak? Buat saya worth it, atau sewa UFO selalu worth it buat saya kalau teman-teman tujuan sewa UFO-nya dengan benar di awal. Di awal supaya teman-teman punya data, punya trading plan yang valid dan bisa make money. Tapi di awal ya kita mesti tahu dulu, kita nggak mungkin bulan pertama pakai UFO dan kita langsung make money, karena teman-teman harus tahu settingan kalibrasi yang mana yang digunakan, mau pakai apa kan gitu. Nah, saya ngasih beberapa contoh how to use the UFO dan ya teman-teman bisa pakai dan caranya profitable kok, karena tim saya, salah satu tim saya punya satu tim yang dedicated khusus trading hanya menggunakan auto UFO only, nggak pakai aturan manapun, dan akunnya baik-baik aja sih, akunnya bertumbuh. Jadi saya ada 2 orang tim yang memang hanya menggunakan auto UFO only tanpa pendekatan apapun, cuman auto UFO dan moving average dan trend, satu rule tanpa tambahan aturan apapun, dan konsisten dengan risk reward, konsisten dengan money management, dan akunnya baik-baik aja. Jadi saya percaya itu worth it dan itu worth. Tapi apakah worth it atau tidak balik lagi, karena ya balik lagi saya kan endorse auto UFO bukan karena gimana ya, saya bukan bagian dari company-nya auto UFO, itu satu. Kalau pertanyaan apakah saya make money kalau teman-teman subscribe auto UFO, jawabannya yes, saya make money, tapi nggak nyampe $5 per satu auto UFO. Jadi kayaknya bukan uangnya alasan saya nge-push teman-teman untuk belajar auto UFO, karena menurut saya itu tuh saya bisa bikin teman-teman karena saya lebih cepat dan nggak ragu lah ini yang garisnya benar atau tidak gitu, kurang lebih gitu. Bikin teman-teman percaya diri, buat saya itu worth it sih. Dan kalau teman-teman subscribe auto UFO ya nggak subscribe juga nggak akan merubah hidup kita secara signifikan, maksudnya itu ya. Di kitanya nggak ada perbedaan teman-teman mau subscribe auto UFO ataupun nggak, di hidup kami, maksudnya di saya nggak akan berubah secara signifikan. Jadi bukan uangnya, takutnya saya jadi bias kan ya, jadi bias ya lah mas nggak jualan auto UFO, enggak. Waduh. Oke. Dari Andreas 76, oh ya mas, iya saya hadir di seminarnya Jose Blasco kemarin. Oke. Wijaya Kwek, malam Jumat jangan trading malam-malam. Oh iya, waktunya istirahat. Betul. Terus. Sepakat. Hamdan FX ditunggu AAA berdua di Bandung. Nah, ditunggu. Wah, jadi AA kalau di Bandung. Oh iya, kalau di Bandung kita jadi AA. Ditunggu AAA berdua di Bandung. Aduh. Saya salah pencet. Mas Angga buka akun trading yang bagus di mana? Oh. Di mana? Bagus-bagus aja sih. Sama aja. Ya selama brokernya adalah broker yang terregulasi dengan baik, terus kita kan yang penting as a trader itu ngerti apa yang jadi tujuan kita memilih sebuah broker. Nah itu penting. Kita pengen spreadnya setipis mungkin, terus kita juga pengen servernya cepat gitu ya eksekusinya gitu. Jadi memang perusahaannya global dan kalau bisa besar, di atas 5 tahun umurnya. Ya. Jadi kita kalau profit pasti dibayar gitulah intinya ya. Kalau tanya saya pakai broker apa? Nah, beda cerita. Saya pakai Hot Forex secara umum. Saya pakai broker lain juga. Saya pakai 4 broker sampai hari ini. Saya pakai 4 broker, saya pakai Hot Forex, Oanda, Pure Market Broker, dan FX Primus. Ya. Dan Trade Station 5. Mas, ada nggak salah satu video yang membahas order yang di cancel karena tren sudah tidak valid?
Oh, maksudnya mungkin ada itu kali ya? videonya ada. Kayaknya ada deh. Videonya apakah trading plan ini masih valid atau tidak? Itu kayaknya udah agak lama videonya teman-teman. Tapi udah lama Perlu banget itu. Case tadi ini lagi. memverifikasi trading plan valid atau tidak. Oke, 24 second remaining. Kayaknya teman-teman ini sudah habis untuk waktu live-nya. Teman-teman kirim aja pertanyaannya nanti di Jawab di live Japri, berikutnya. kita akan jawab di live berikutnya gitu ya. Waktunya terbatas. Itu ada satu pertanyaan apa? Oke, udah nggak cukup kayaknya Mas Angga. Oke. Kita Thank you say for goodbye join. aja. Thank you teman-teman, sampai ketemu di live selanjutnya. See you. Saya Dadah. mau ngabisin gurame salted egg dulu.